Saya sekarang akan berangkat menuju Cimaragas ya. Camping Ramadan ya. Saya berdua sama istri. Sampai juga di kebun teh ya, jelas Cimaragas ya. Kesini tidak ada jalan mobil, tapi mobil ini saya bilang nggak perlu ada jalan, yang penting bila perlu saya bikin jalan. Alhamdulillah sampai di sini. Ini ada banyak sekali pepohonan. Sekarang sudah jam 4:30 ya. Kita akan siap-siap untuk buka bersama ya, tajil. Kita masak di sini. Di sini sudah ada tenda lebih dulu, kawan-kawan di sini buka. Nah, ini juga sampai ini. Itu tadi seberapa meter? Itu seberapa meter? Mana? Jauh ya. Pertama pemirsa, kita menentukan arah kiblat. Untuk menentukan arah kiblat ini kita pakai kompas ya. Itu untuk daerah Tasikmalaya, Jawa Barat, itu berada pada titik derajat 29,5. Di sekitar arah sana karena di matahari. Kita coba lihat ya. Oh, ini udah pas ini. Ini pas ngiblat ya. Udah pas ngiblat. Wah, ini nih. Ini orang Mekah ya, sasab ke Kalewung. Siap-siap. Dan kita yang paling pertama ya, tenda kita dibongkarin deh. Di mana tuh orang? Jis, bukain Jis, tendanya Jis. Ini tenda saya nih. Di mobil sini saya tuh. Ya, kalau masalah air, kalau hanya sekedar untuk wudhu, kita sudah bawa kok. Nah ini ada nih, kalau ini buat sekedar wudhu, masak. Kalau kurang panjang tarik aja ke sana gitu. Jadi saya bawa, cuman karena banyak orang ini nggak bakalan cukup ya. Mesti dipikirkan lain lah ya. Alhamdulillah tempat ini sudah bersih, sudah rata. Ini berkat Kiai Haji Ucin. Beliau dulu sebagai pengurus di pesantren Baitul Huda, bagian keuangan bersama-sama ke Haji Oni ya, Haji Oni. Dan ini juga sama alumni dari sini.
Beliau adalah dewa penolong saya. Waktu itu saya benar-benar kecelakaan, sekeluarga malah ya. Di Mekah saya ditipu sama penyelenggara umroh, penyelenggara haji. Ternyata spesial pun boro-boro sampai Mekah. Tapi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bersama dua anak saya bisa berangkat, walaupun waktu itu benar-benar 50-50 ya, tebak-tebakan, saya nggak ngerti sampai apa enggak ya. Tapi alhamdulillah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang, kami sampai ya. Tapi sampai di sana juga saya ini tidak bertuan. Untungnya ada alumni yang kerja di Jeddah ya, Saudi waktu itu. Alhamdulillah kami bisa lancar, bisa terlepas dari jerat-jerat ini. Ini jangan bucin, ini sudah jarang sekali. Jarak jauh tidak seberapa jauh. Cepat Dekatnya, Pak Budas bentar sebenarnya. Pungkaran desa, iya mah biasa ke pungkar. Untung. Ibu Miramana mah caket bisa. Ya, itu aja. Rencana menunya kita kajinya dengan kurma. Nah, ini ada kiriman dari Saudi. Ini kurma Sukari ya? Sukari itu sangat terkenal di Saudi Arabia. Wah bener Sukari ini. Nah, Sukari ya, Sukari, terus ada lagi apa? Rutop itu apa? Rutop. Nah ini Rutop. Nah, Mungkin kita masak setengah matang Nah, ini kalau Rutop itu jadi setengah matang gitu ya. Kita siap-siap aja. Kita bikin ini yang paling enak ini tehnya, teh manis ya. Jadi kurma sama teh manis. Cuman tehnya jangan terlalu manis karena kurmanya sendiri sudah manis. Biar nggak pahit aja deh. Ini kita kasih satu apa dua? Bang? Wah, koma selera, upami rada pahit Dua lah. Iya. Dua apa tiga? Dua lah. cukup lah. Baik, sebulannya ukuran blok. Kita kan lagi ya. Untuk wadahan kita buka. Kita mau kena dia. Karena iya. Imam Madinah. Madinah ini mas? Ya, Madinah. Nah ini kurmanya Madinah. Jadi ini ada 3 jenis loh. Ini kurma Madinah lagi. Udah dibungkusin ya. Ini mah kamu berat santai gak? Tinggal tek-tek gitu. Lu kan iya kan? Mencari itu fakta. Tunggu persiapan. Ini masih 39 menit nih. Ya, Kita siap-siap ya. kamu sekarang teh.
tuh itu loh. Tak gula tak. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Al-Fatihah. Jadi akhir-akhir ini kita akan Islam ini dipopulerkan sebagai agama yang pemecah belah, atau Islam itu dianggap sebagai teroris, anti toleran dan sebagainya. Gak begitu. Islam itu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina awaikum. Mungkin inilah zaman yang disabdakan oleh Rasulullah tentang zaman fitnah. Hoax sudah menjadi kebiasaan di grup-grup WA. Jadi ketika umat Islam dalam menerima grup WA langsung share, itu ada hisaban, harus diperhatikan. Ada hisaban. Ini kita tutup. Nah, selanjutnya kita tinggal menunggu saja sekira 20 menit lah atau 23 menit ya. Sambil menunggu nasi ini liwet ini matang, kita akan bikin sambal apa namanya ini teh? Sambal rombeh ya. Saya bikin 2 ini. Mana satu lagi tadi? Sejahit. Sebelumnya ini kita bakar ya. Kalau yang namanya sambal yang paling pertama adalah cabai ya. Cabai juga ya, jangan lupa juga bawang ya. Nah ini cabai nih. Ini orang bilang cabainya cabai domba. Kenapa dibilang cabai domba? Saya juga nggak tahu, mungkin karena besar-besar ya. Karena ini dalam cabainya sangat besar, jadi cukup 5 biji saja. Ini nguleknya harus sampai lembut. Asal pecah aja sih, nggak susah sih. Kalau kita pengen lembut betul, kalau pengen lembut betul kan harus pakai apa namanya, pakai blender gitu. Tapi kalau pakai blender itu kurang enak ya. Dan satu lagi ini sepotong terasi ya. Kemudian gula merah ya secukupnya lah. Romehnya kita potong-potong ya. Udah manggil sahur ya. Tapi ulekan ini yang penting campur ya. Woi, seger banget deh. Kayaknya udah cukup nih. Nah ini kita rapiin ya. Kita cobain. Pedesan. Kayaknya ini kurang garam nih. Kalau kita masak mesti dicicipin dulu ya, sebelum disajikan supaya ketahuan ini. Ini kayaknya udah mulai matang ya. Supaya merata matangnya akan kita balikan ya. Waduh, kalau kita lihat dari aromanya udah enak banget ini.
kita tutup lagi ya. Dan apinya itu jangan terlalu besar. Kalau apinya terlalu besar nanti di bawahnya akan hangus. Jadi harus pelan-pelan ya, harus api kecil saja lah ya. Kayaknya ini sudah matang kayaknya pemirsa. Udah, kita tinggal diangkat saja dan kita sajikan. Ini tolong diangkat deh. Pulang kemana tuh mas? Sok, angkat. Dua-duanya. Selanjutnya kita akan masak pakis atau paku sama dalam bahasa Sunda disebut turubuk ya. Kalau tidak salah ini bahasa Indonesia suka disebut tahu tebu. Tahu karena mungkin warnanya kayak tebu, kayak tahu, terus tebu karena memang pohonnya seperti tebu gitu ya. Ini kita akan potong-potong dan selanjutnya bagian dia nih ya, ini masak ya. Saya udah masak dari tadi nih. Nah pemirsa, karena tadi itu yang makannya banyak, jadi kalau hanya makan nasi yang tadi saya buat itu nggak bakalan cukup. Tapi untuk dapurnya juga, untuk tungkunya kita itu tuh ada satu kastrol lagi ya. Nah kita sambil menunggu buat sahur. Ini sudah jam 3:30, kita nunggu itu tinggal matangnya aja. Dan ada satu lagi menu yang lagi dibuat, kita akan bincang-bincang ya. Ini Pak Onong Marno ini pupuhu para ruasa, artinya mantan-mantan roh Islam pesantren itu udah ini. Barangkali Pak Onong mau ada disampaikan ya, gimana kesan-pesan kita camping dalam suasana Ramadan, berbuka puasa dan juga sahur. Dan yang masak di sini langsung Eyang loh. Gimana Bono? Alhamdulillah, ternyata dengan mengikuti jejak Eyang semakin terbuka wawasan baik tentang kepesantrenan atau bisa mengkanter isu-isu yang bersifat hoak sehingga bisa lebih terang benderang dan lebih bisa ditabayun. Dan kita pun bisa lebih memahami arah kemana Eyang akan membawa Hamidah juga Miftahul Huda. Terima kasih kepada Eyang. Jadi terjadi etnisitas ya. Etnisitas. Dan satu lagi kita juga ingin komentarnya nih dari
yang mantan rois, ada yang santri biasa, dan ini semuanya jadi ustadz, kiai, paling tidak ustadz ya paling enggak ya. Tapi kalau sudah begini kayaknya kayak santri aja. Dan ini ada satu lagi yang punya pengalaman di luar negeri, lama dia nih. Ini kiai ini. Ini kiai setempat di sini, nggak berapa puluh tahun bahwa dia berada di Saudi Arabia, lalu dibawa camping sama saya, biar dia paham bagaimana keadaan alam Indonesia ini. Silakan Kang, komentarnya apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sama Eyang. Ya alhamdulillah, ini berkat kita gabung di camping Ramadan ini, bisa saya ambil hikmah dari camping ini, terutama kelihatan sekali eratnya para alumni dengan gurunya, eratnya sesama teman, saling mengeluarkan kenangan di masa lalu. Kemudian kalau kita ini kan dengan yang pernah kita, mungkin kalau di sana bukan disebut camping tapi wukuf di Arafah. Nah, ini tidak jauh beda gitu. Tapi wukufnya bukan di musim haji ya. Itu tidak beda gitu. Cuman ini ada nilai lebihnya ya. Memang di sana di tanah haram kita betul-betul khusus untuk beribadah taqarrub kepada Allah. Di sini selain itu juga ini lebihnya saya yang bahkan ini mungkin mengungkapkan sekarang ya, kalau saya memungkinkan ini kondisi kesehatan, pokoknya Eyang mau camping saya selalu harus ikut. Ini awalnya sampai istri cina, aku dikhawatirkan nanti gimana gitu, karena ya mungkin udah faktor usia. Kalau dilihat ini beda 2 bulan. Eyang Februari. Nah, sama itu sama-sama 59 ini. 59 gitu. Jadi kepala 6 ya. Kepala 6 ya. Tapi berasa 26. Jadi Masya Allah gitu. Jadi terasa sekali yang yang tidak jauhlah dari apa yang diinikan dari sebelumnya. Prediksi sebelumnya. Iya. Terus ya memang pemirsa, kalau hubungan santri dengan kiai itu kayak ada jeda yang sangat jauh ya. Iya. Makanya kenapa pada kesempatan ini saya pakainya seperti ini ya. Kalau ini pakai sarung, ada kikiannya ya. Kalau saya enggak, saya sengaja kayak begini aja, cuma pakai peci, ini juga pendek. Maksud saya bukan apa-apa, supaya tidak ada sekat, sehingga komunikasi berjalan lebih baik. Dan para alumni pun ternyata digabung di sini itu banyak mengeluarkan unek-unek di masyarakat. Salah satu yang muncul pada camping kali ini menyoal masalah hoak. Ya, tadi habis Isya menjelang habis tarawih ya. Habis tarawih dijelaskan apa itu hoak, bagaimana Quran mengantisipasi tentang hoak ini. Ternyata 14 abad yang lalu itu hoak sudah diprediksi. Bahkan tadi disampaikan oleh Kiai Marno ini, Onong Marno ini, ternyata ini ramalan Kanjeng Rasulullah SAW bahwa di saat nanti di akhir itu akan ada zaman fitnah. Nah sekarang ini zaman fitnah. Lalu saya alhamdulillah bersama-sama bisa mengurai seperti apa hoak itu. Ternyata dari hoak itu ada banyak kepentingan ya. Ada kepentingan politik, murni politik kekuasaan. Ada juga kepentingan politik ekonomi, sosial dan sebagainya. Bahkan ada hoak itu dari manajemen harapan. Ya ada banyak lah. Tapi alhamdulillah tadi sepertinya para alumni ini puas ya. Dan kita bicara di sini nggak ada sekat, tidur juga sama aja ya. Itu geletak segitu gitu kan. Ada yang duduk-duduk saja. Kita seperti nggak ada sekat, bukan tidak sopan ya. Karena memang saya sendiri yang sengaja turun
dimaksudkan supaya mereka para alumni ini benar-benar bisa mengeluarkan unek-uneknya sehingga kita bisa mencari solusi. Dan tentu saja solusinya juga bukan secara pribadi saya, karena saya juga bukan malaikat gitu. Terkadang saya juga minta sharing, barangkali dari para alumni juga punya solusi mengantisipasi problematika yang berhubungan dengan para kiai di masyarakat yang majemuk ya, berbagai macam latar belakang ekonomi, latar belakang sosial, latar belakang politik begitu. Tapi dengan suasana camping ini menjadi cair, menjadi persoalan-persoalan terpecahkan gitu ya. Mudah-mudahan ini membawa sesuatu yang sangat positif. Tentu saja ini merupakan ta'abudan ilallah ya. Sehingga kerjasama dan kedaulatan kebersamaan di dalam membina umat, berdaulat kepada umat itu benar-benar bisa terlaksana, sehingga tugas-tugas ilahiyah sebagai khalifah fil ardi bisa terkabulkan. Mudah-mudahan ini menjadi suatu amal yang baik. Dan nampaknya ini sudah mulai siap-siap ya. Oke. Dan kita ambil wudhu ya. Kita wudhu bisa dengan air aqua juga jadilah ya.
Anak saya gula sama akang saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Jabari ya Qahar. Sebagaimana dalam Al-Quran, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Untuk itu di kitab itu ada, andai kata kita mendapat Lailatul Qadar itu ada 4 keuntungan. 1, kita akan didatangi 26.000 malaikat. 26.000 malaikat. Yang kedua, kita akan mendapat rahmat Allah. Yang ketiga, mendapat maghfirah Allah. Dan yang keempat, akan mendapat rahmat, maghfirah dan berkah Allah.